Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tanggal 7 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 5 Februari tahun 2025 Masehi. Kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan matan al-aqidah At-Tahawiyah. Namun sebelumnya kita saling mengingatkan bahwasanya bulan Sya'ban itu juga banyak keberkahannya. Kita mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dan ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diungkapkan oleh Usamah bin Zaid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban itu berada di antara Rajab dan Sya'ban. Rajab memiliki keutamaan salah satu dari bulan-bulan haram, dan Ramadan mempunyai banyak keutamaan yang sama-sama kita ketahui. Jadi di bulan Sya'ban ini itu banyak manusia yang lalai sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syarhun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini juga, di bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan anak cucu Adam ke sisi Rabbul Alamin. Jadi amalan catatan kita itu dilaporkan setiap harinya, setiap hari di waktu subuh dan asar.
Kemudian di perpekan hari Senin dan hari Kamis. Kemudian di hari kalau tahunnya yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ada waktu pembahasan di suatu tempat, ada seorang ikhwan yang bertanya, bukankah di hari Kamis itu menyebutkan salah seorang nama dhaif katanya. Itu tidak masalah, itu ijtihad dari beliau hafizallahu taala, tidak masalah. Itu penelitian beliau. Akan tetapi pembahasan puasa Senin Kamis ini sudah terdahulu para a'immatul arba', imam yang empat di dalam mazhabnya itu menulis tentang puasa Senin Kamis. Dan kita mengetahui bahwa itu ada. Lalu bagaimana seandainya kita berkeyakinan bahwasanya puasa Kamis itu dhaif, maka tinggalkan. Dan seandainya kita berkeyakinan bahwasanya ini telah dibahas oleh Imam Abu Hanifah, ini telah dibahas oleh Imam Malik, ini telah dibahas oleh Imam Syafi'i, ini telah dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada di pembahasan mazhab mereka, maka silahkan amalkan. Jadi tidak masalah, ibadah-ibadah sunat itu tidak terlalu kita peruncing keadaan. Dan ini salah satunya bahwasanya amalan kita itu di hari Kamis itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin. Bukankah kita ingin ketika amalan kita diangkat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana hadis ini kata Nabi SAW, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan aku menyukai, menyenangi ketika amalan itu diangkat, aku sedang berpuasa. Bayangkan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW memanfaatkan masa-masa orang lalai, orang-orang manusia lengah, Nabi tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita umatnya agar kita walaupun hukumnya sunat berupaya mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Sya'ban, di salah satu riwayat yang lain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengqadha puasa Ramadannya. Maka bagi kita yang memiliki, yang sudah berkeluarga, ada istri, ada anak perempuan yang sudah baligh, maka ingatkan, apabila itu sudah dilakukan alhamdulillah, tapi apabila itu belum, maka segera. Ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, khawatir nanti berlalunya cepatnya waktu berlalu, belum sempat mengqadha Ramadan yang lalu, ternyata kita sudah berada di Ramadan tahun ini. Jadi ini diingatkan kepada kaum muslimah yang memiliki, yang sudah berkeluarga, yang mempunyai anak atau cucu perempuan yang sudah baligh, ditanyakan, sekedar bertanya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Sya'ban adalah syahrul qura, bulannya para qari. Ulama-ulama terdahulu sudah mulai merutinkan untuk membaca Al-Qur'an, mentilawahnya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sekarang kita ada dua pilihan, HP apa mushaf kita? Dijawab oleh Abu Imran, HP, kita buka aplikasi Al-Qur'an. HP tapi ada aplikasi Qur'annya. Ya enggak salah, tetapi yang nanti komen jempol besarnya 3 baris kan. Astagfirullah. Sekedar selingan ya Abu Imran, supaya sama-sama kita memotivasi, kita perbanyak ibadah kita, lalu kita sedikit muncul di media, mulai sedikit-sedikit, sehingga di Ramadan kita betul-betul menikmati bagaimana keindahan ibadah yang Allah sediakan di bulan tersebut. Yang utama adalah ibadah puasa dan tarawih di malam harinya, yang tidak ada di bulan lain yang seperti itu, yang khusus, yang istimewa, yang begitu banyak keutamaannya. Taib, itu muqaddimah, kita sama-sama saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, Allahumma ballighna Ramadan. Taib.
Di pembahasan kita matan al-aqidah at-tahawiyah, kita telah berada di poin 167, ya, 167. Maka untuk itu Abu Imran kita dengar suaranya membacakan poin yang terdapat dalam aqidah at-tahawiyah yang poin 167 di halaman 54. Fadhal. Ini adalah bagian kelanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu, di mana pekan yang lalu alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang ketaatan kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin, dan ini paling berat terutama di zaman sekarang. Di negeri kita taat kepada pemimpin itu paling susah. Baik itu dari tindakan memerangi, demonstrasi, tulisan, lisan, dan itu sangat susah. Dan itu telah kita jelaskan di pekan yang lalu, dan kita membawakan juga ungkapan dari Fudail bin Iyad. Ini perhatikan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah ini, yaitu lau anli da'watan, lebih kurang maksudnya seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku berdoa untuk kebaikan kepada pemimpin. Ini suatu bagaimana akidah ini betul-betul dari sisi Rabbul Alamin yang Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Jadi ini berat, apalagi ke negara kita yang sistem demokrasi, yang ada di situ disediakan bolehnya demonstrasi. Cuman kalau ini kita kita ungkapkan di sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, mereka menganggap aneh orang-orang salafiyun ini, mereka penjilat pemerintah. Nah, ini yang mereka sematkan terhadap orang-orang yang mengajak kepada taat, sementara dalil-dalilnya, hadis-hadisnya itu jelas. Kita mematuhi apa yang terdapat perintah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yaitu taat kepada pemimpin. Adapun tentang pemimpin, seandainya mereka zalim di dunia, mereka tidak akan lepas di akhirat kelak. Jadi kita tunaikan kewajiban kita, sementara hak kita yang tidak ditunaikan oleh pemimpin, Allah yang akan memberikannya di akhirat kelak. Lebih kurang berapa sekarang? 280 juta jiwa itu akan meminta pertanggungjawaban terhadap pemimpin. Dan itu pemimpin itu semua pemimpin, sampai ke tingkat 1, tingkat 2, sampai RT RW, sampai pemimpin rumah tangga, sampai memimpin diri sendiri. Dan sekarang ini bagian akhir karena di poin yang ke 168 sudah lain pembahasannya. Dan di sini disebutkan tentang wal hajju wal jihad. Haji dan jihad madiyani ma'ulil amr, itu berlaku bersama pemimpin dari kaum muslimin, minal muslimin barrihim wa fajirim, baik dia itu seorang pemimpin yang baik, mau soleh, maupun yang fajir, yang durhaka, yang durjana. Di sini diterjemahkan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. La yubtiluhuma syai' wala yanquduhuma. Dan tentang masalah ini kata muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala, itu keduanya ini tidak akan bisa dibatalkan, tidak akan batal atau digugurkan oleh apapun. Nah, ini dia akidah Ahlus Sunnah yang insyaallah akan kita jelaskan di malam yang berbahagia ini. Pertama, masalah haji dan jihad itu adalah dua ibadah yang berkaitan dengan safar.
Kecuali kita berdomisili di Arab Saudi, Mekah, Madinah, itu baru tidak safar. Kalau Madinah masih safar karena ke Mekah. Ke Mekah. Adapun untuk rata-rata kaum muslimin itu mereka haji itu safar, terhitung safar. Apalagi kita di Indonesia ini. Ini haji dan jihad itu termasuk berkaitan dengan safar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bahas haji dahulu. Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 bagi yang mampu. Kita tidak jelaskan secara detail, cuman kita mengulang kembali tentang haji. Tentang haji. Dan itu kita telah ketahui salah satu dari rukun Islam, bunya Islamu ala khams, sampai haji ke Baitullah. Kemudian ibadah haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bagi yang mampu, mampu dari segi kesehatan fisik, mampu dari finansial, mampu dari segi keamanan dan seluruhnya. Nah, jadi itu memang diatur oleh pemimpin. Seandainya tidak diatur, yang kapasitas Armina, Arafah, Mina, Muzdalifah itu tidak akan bisa menampung seluruh dunia. Karena semua kaum muslimin dan muslimat ingin pergi ke situ. Jadi diaturlah dengan adanya dibatasi untuk kenyamanan melaksanakan manasik haji. Untuk melaksanakan manasik haji. Dan musibah kita di negeri kita karena suatu sistem yang salah dimulai tahun 2010 atau 2011 ada talang haji, sehingga itu sampai sekarang sampai bisa puluhan tahun antriannya. Dan tidak antri bagi yang memiliki kelebihan harta, seperti ada haji furoda atau haji khusus, haji yang lebih dari segi harta. Dan alhamdulillah kerinduan setiap jiwa kaum muslimin itu tetap ada. Selagi ada keimanan di dalam hatinya, akan rindu mengunjungi Baitullah Al-Haram. Itu tanpa dipungkiri. Kecuali iman itu sudah tidak ada di dalam hatinya, itu baru tidak ada rindu untuk mengunjungi atau ziarah ke Baitullah Al-Haram. Taib. Jadi masalah haji kita tidak jelaskan ini apanya, syarat-syarat haji. Yang penting haji itu ibadah yang agung. Wal hajju mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, kecuali surga. Taib, itu masalah haji. Kemudian masalah jihad. Jihad disebutkan oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimallahu taala bahwasanya jihad fisabilillah itu, beliau jelaskan di sini mengapa Imam At-Tahawi menyebutkan ini. Kata beliau, ila raddi ala Rafidah. Ini untuk menolak keyakinan Rafidah. Maksudnya salah satu sekte dalam sekte Syiah yang ekstrim. Rafidah itu ekstrim, tidak seperti Rafidah itu terpecah-pecah juga. Terpecah-pecah juga. Yang ekstrim adalah salah satunya Rafidah. Ada yang seperti Batiniyah, yang Suriah, pemimpin Suriah yang baru saja lengser, Asad Basar, itu seperti salah satu sekte yang ekstrim juga. Batiniyah Nusairiyah. Nah, jadi itu banyak juga golongan-golongannya. Dan keyakinan dari Rafidah, mereka mengatakan haitsu qalu la jihad fi sabilillah hatta yakhrujar ridha min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya tidak ada jihad di jalan Allah sampai keluarnya keridhaan dari keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunadi munadin minas sama. Nanti jika ada itu akan ada seruan dari langit. Ini orang Syiah mengatakan Rafidah, ittabi'uh, ikutilah dia. Dan ini akidah batil.
kalau kita mendengarnya sebagaimana orang-orang sufi menjelaskan tentang ajaran mereka. Seperti dongeng, ada dari langit suara, ittabi'u, ikutilah. Nah, itu keyakinan Syiah Rafidhah. Nanti ada imamnya, dan imam mereka maksum, kata mereka. Itu makanya diungkapkan di sini oleh muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi, barrihim wa fajirihim, baik dia itu orang yang soleh yang berbuat baik maupun fajir. Sementara orang Rafidhah mengatakan ada imam maksum, yang kita ketahui imam mereka yang maksum 12. Nah, jadi ini bukan pembahasan kita untuk membahas Syiah secara mendalam, tetapi ini salah satu kenapa poin ini, yaitu salah satunya untuk membantah Rafidhah bahwasanya mereka berkeyakinan ada nanti pemimpin yang redha di antara keluarga Nabi Muhammad SAW, keturunannya, lalu ada suara dari langit yang terdengar, ittabi'u. Kemudian dalil yang membantah apa yang diyakini bahwasanya harus maksum pemimpin itu, yang harus diikuti, yang harus berperang sama mereka, berjihad bersama mereka, adalah hadis, dan ini telah kita singgung di pekan yang lalu, berasal dari sahabat Auf bin Malik, di mana beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbuna wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian, kata Nabi SAW, adalah orang pemimpin tersebut mencintai kalian dan mereka pun mencintai kalian. Jadi saling mencintai antara rakyat dan pemimpinnya. Ada hubungan saling mencintai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Saling mendoakan. Rakyat mendoakan pemimpinnya dan pemimpin mendoakan rakyatnya. Ini dia pemimpin yang baik. Kemudian sebaliknya, wa syiraru a'immatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin yang buruk itu, yang jelek itu, yang rakyatnya kalian membencinya dan mereka pemimpin itu membenci kalian. Kemudian wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin itu mencela, melaknat, dan rakyat pun melaknatnya, dan kamu pun, kalian pun melaknat mereka. Qal, lalu ada yang bertanya, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabizuhum inda dzalik? Kalau begini keadaannya ya Rasulullah, apakah kita boleh menentang mereka dengan pedang, maksudnya memerangi mereka? Qal, lalu Nabi SAW bersabda, la, tidak boleh menegakkan senjata terhadap pemimpin yang seperti ini, ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka menegakkan salat. Kata Nabi SAW, ala man waliya alaihi wa ali ufara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah. Jadi seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang kalian lihat dari mereka, salah satu maksiat kepada Allah, maka falyakrahu, maka bencilah ma ya'ti min ma'siyatillah. Yang dibenci itu apa perbuatannya yang bermaksiat kepada Allah. Wala yanzi'anna yadan min ta'atih, dan tidak boleh lepas ketaatan terhadapnya. Nah, jadi ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini salah satu hadis yang membantah keyakinan Rafidhah bahwasanya pemimpin itu harus maksum, harus terjaga, harus tidak ada boleh berbuat salah. Ini keyakinan Rafidhah yang dimana dengan poin ini itu dibantah oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi tentang haji telah kita jelaskan. Kemudian jihad, kita agak memperluas sedikit pengetahuan kita tentang masalah jihad, karena kita khawatirkan nanti terjadi jihad prematur yang sebenarnya belum ada kewajiban untuk berjihad, tetapi dikatakan jihad prematur. Dan ini berbahaya. Betapa banyak orang yang mudah melakukan bom bunuh diri dan seterusnya
karena keyakinan jihad yang prematur. Taib, kita mulai dari definisi jihad. Jihad secara bahasa itu adalah kekuatan usaha atau masyaqqah, itu kesulitan dan seterusnya. Ada beberapa bahasa yang sinonimnya itu sama dengan kata-kata al-jihad, jahada, al-jihadu dan seterusnya. Kemudian secara istilah dijelaskan di sini astabgharul wus'i fi mudafa'atil adu. Maksudnya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Itu dia jihad secara istilah. Ikhwani fiddin rahimanillakumullah, jihad dijelaskan oleh ulama kita itu ada 3 macam. Jihad, kita telah mengetahui tadi jihad, bahasa kitanya sungguh-sungguh lah, melakukan semua, mengerahkan semua upaya. Azan belum? Tidak azan. Jihad ada 3 macam. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Sebenarnya syaitan ini musuh yang nyata juga, aduwwum mubin. Jadi di sini dibedakan, maksudnya musuh yang nyata, mungkin peperangan seperti jihad menghadapi musuh, tentara musuh, itu maksudnya. Sementara ini tidak nyata, maksudnya tidak nampak seperti itu. Kemudian yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Dan ketiga-tiganya ini butuh perjuangan. Baik itu melawan musuh yang nyata, melawan syaitan, iblis dan tentaranya, syaitan dan bala tentaranya, kemudian melawan hawa nafsu. Sama, seluruhnya berat, tidak ada yang ringan. Tidak ada yang ringan, ini butuh kesungguhan, butuh kekuatan, butuh pengorbanan dan seterusnya. Kemudian kita ingatkan hadis bagaimana posisi atau kedudukan jihad di jalan Allah ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menanyakan, dan hadis ini sahih, beliau menanyakan tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Ma'amalu ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salatu ala waqtiha. Itu yang pertama. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini disebutkan yaitu salat pada waktunya. Ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian yastumma ayyu? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab birrul walidain. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ditanyakan lagi summa ayyu, kemudian apa lagi? Kemudian baru al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, yang jihad itu diganti dengan wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Jadi antara haji dan jihad itu sama-sama ada keterikatannya, sama-sama safar, sama-sama membutuhkan pengorbanan, sama-sama yang membutuhkan segala pengorbanan seluruhnya, ditinggalkan juga keluarga dan seterusnya. Taib. Kemudian hukumnya. Jadi hukumnya mungkin bisa dilihat dalam surah, ada dibacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi kalau jadi muqari itu dia yang tukang bacakan. Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital. Tarjim Lughatul Indonesia. Diwajibkan atas kamu perang.
Jadi ada perbedaan, jihad itu fardu ain, ada kalanya dia fardu ain, ada kalanya dia fardu kifayah. Jadi seandainya itu fardu kifayah, ada sebagian yang sudah pergi berjihad, maka yang lainnya itu tidak berdosa. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Coba yang mengenai menuntut ilmu itu sama dengan jihad. Surah At-Taubah ayat 122. Nanti berkaitan juga dalil ini ada dengan di pembahasan kita, insyaallah. 122 itu. 122. Ini 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi ada sebagian, tidak seluruhnya yang pergi ke medan jihad, ada sebagian golongan yang tinggal di negeri itu untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam agama. Dan ketika para prajurit atau pasukan yang kembali ke negerinya, maka dia belajar lagi, belajar kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu dalil bahwasanya yang jihad berperang itu fardu kifayah. Adapun jika fardu ain, itu fardu ain, hukumnya fardu ain jika terjadi antara 3 peristiwa ini, 3 keadaan. Yang pertama, apabila telah berhadapan dengan pasukan kafir. Misalnya kita seorang yang ikut di barisan jihad, lalu sudah berhadapan dengan pasukan kafir, itu wajib fardu ain. Tidak boleh mundur dan tidak boleh lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan itu dosa besar. Itu dia yang fardu ain. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila dikepung musuh, seperti yang terjadi adanya pasukan Ahzab yang ingin menyerang Madinah, maka itu wajib bagi penduduk Madinah ketika itu yang kita kenal dengan perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, maka wajib semuanya untuk berjihad fardu ain, kecuali anak-anak dan wanita. Anak-anak wanita tidak ada kewajiban bagi mereka. Lalu yang ketiga, ketika imam atau pemimpin memerintahkan suatu kaum atau suatu kelompok untuk berangkat. Misalnya kita pemimpin kita yang sah, yang terpilih, yang diakui, yang sudah diambil sumpahnya, sudah dilantik, Bapak Prabowo. Itu apabila menunjuk, misalnya Abu Imran pergi perang, katanya, itu wajib hukumnya. Itu pemimpin yang menunjuk, harus memanggul senjata. Tapi tidak mungkin lah, ABRI kita masih ada, TNI kita masih ada. Nah itu umpama, dan itu adalah tergolong dari pemimpin, imam, khalifah. Karena sebagian orang yang hidup, ada negara di dalam negara yang kita ketahui, NII, Negara Islam Indonesia, yang ada, mereka juga ada susunan kabinet mereka, ada komando mereka, yang mereka ekstrim juga, mengkafirkan selain dari mereka, itu ada. Jadi mereka tidak mengakui ini pemimpin yang sah ini.
Sementara itu adalah pemimpin yang sah, yang wajib ditaati dalam masalah yang ma'ruf. Kita katakan yang ma'ruf, tidak semuanya. Lalu maksiat misalnya dilegalkannya khamar misalnya untuk menambah, ini kan misalnya ini kebijakan untuk ini tidak berhasil. Mungkin dari segi sini kita legalkan. Oh, tidak boleh. Itu karena maksiat kepada Allah. Dan ini telah kita jelaskan dalam apa saja yang kita wajib taat kepada pemimpin. Baik. Jadi sudah 3 keadaan tadi, apabila berhadapan dengan musuh, apabila dikepung lalu ditunjuk oleh pemimpin kita berangkat ke medan jihad, itu wajib fardu ain. Lalu ketiga syarat ini sedikit kita agak kembali ke belakang, bukan untuk menghangatkan sesuatu yang telah hilang, tetapi kita ambil pelajaran di sini. Dari mana wajibnya saudara-saudara kita laskar jihad berjihad? Dari mana? Ketika itu mulai kasus Ambon di zaman Presiden Gus Dur, lalu dilanjutkan ke Presiden Bu Mega. Lalu dari mana? Apakah mereka ditunjuk untuk berangkat ke situ? Walhasil apapun, dan dalih sangat banyak, kadang kita mendengarnya seolah-olah superhero. Kenapa superhero? Kalau tidak ada laskar jihad mungkin sudah begini. Emang harus ada laskar jihad? Apakah tidak ada pertolongan Allah dan yang lainnya? Dan akhirnya walhasil sesuatu tidak di atas syariat, maka itu akan tidak ada bekasnya. Akhirnya keluarlah fatwa dari ulama bahwasanya laskar jihad itu tidak berlandaskan hukum syar'i. Akhirnya mereka bubar. Ini sedikit, kita bukan untuk menghangatkan suasana sejarah yang kelam yang sudah lama, akan tetapi mereka sampai sekarang yang diistilahkan, kita memberikan istilah sebagai mana mereka menyemati kita istilah yang lain-lain segala macam, sururi dan segala macam. Kita juga ada istilah untuk mereka, Pro XL, tapi bukan SIM card. Pro masih, X bekas L, laskar jihad. Itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka itu bukan membenci orang-orang yang ahlul bidah, bukan. Yang mereka benci adalah orang-orang yang pengajian, yang kita ini yang paling dibencinya. Kalau belajar misalnya, belajar pula sama Ustaz Rahmat tuh, tidak boleh belajar sini lagi. Mereka mentahzir Ustaz Rahmat tuh apalah tuh, dia cuma pedagang di pasar, tidak ada keilmuannya. Itu seperti itulah, itu tahziran. Dan mereka sebagaimana kita ketahui sekarang juga disematkan juga dengan yang keluar ini yang khuruz ini JT. JT ada jamaah tabligh dan ada jamaah tahzir. Tahzir memang ada, tetapi tahzir mereka serampangan. Tahzir mereka sesuai dengan hawa nafsu, bukan dengan secara syar'i. Itu hanya sedikit mengingatkan bahwasanya hati-hati kita terhadap syubhat-syubhat yang semacam ini. Jadi jihad itu wajib. Syaratnya dari jihad itu, yang pertama setiap muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, kemudian mempunyai kemampuan untuk berperang. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Mempunyai harta yang cukup, Mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan isya kita lanjutkan pembahasan insyaallah. Taib, tafadhal.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita lanjutkan kembali. Tadi kita terhenti di pembahasan wajibnya, syaratnya seseorang wajib berjihad, yaitu syaratnya setiap muslim baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mempunyai kemampuan untuk berperang, mempunyai harta yang cukup. Jadi di sini teringat kita kisah perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah setelah perang Badar, ketika Nabi SAW mengambil pasukan dan di situ diseleksi untuk yang belum balik itu tidak boleh berangkat di perang Uhud tersebut. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang kecil yang belum balik mempunyai kemampuan di dalam memanah. Lalu dites oleh Nabi, ada sasarannya, rupanya tepat. Begitu juga dengan melempar tombak dan seterusnya. Dan ada seorang sahabat lagi, sahabat kecil, kita lupa namanya, lalu melapor kepada Nabi bahwasanya saya bisa mengalahkan, saya bisa bergulat, bisa mengalahkan orang yang bisa memanah tadi. Akhirnya dites, ternyata dia menang. Dan itulah keinginan sahabat-sahabat yang belum balik, yang masih remaja, untuk berjihad di jalan Allah, karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Baik. Kemudian mengenai harta yang cukup, teringat akan kita kisah seorang ulama terdahulu, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, bahwasanya ketika beliau berjihad, sebelum berjihad itu pembagian beliau di harta rampasan perang, di perang sebelumnya sebanyak lebih kurang 3.000 atau 4.000 dinar ditinggalkan untuk istrinya. Dan dia memang rindu terus untuk berjihad. Ketika ada panggilan jihad dari pemimpin, dia langsung mendaftar. Dan ini bukan sebentar dia berjihad, selama 30 tahun. Abu Abdurrahman itu berperang jihad 30 tahun baru pulang. Apa di sini tadi dia memberikan cuman pelajaran yang kita dapati, inilah seorang istri yang solehah. Ketika lahir anaknya yang diberi nama Rabi'ah, maka harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu digunakan untuk mendidik anaknya
hadir di majelis-majelis ilmu, hadir ke majelis ini, sehingga beranjaklah dia dengan pendidikan ulama-ulama di Masjid Nabawi, karena beliau tinggal di Madinah. Dan akhirnya berlalulah waktu, singkat kisah, berlalulah waktu 30 tahun. Pulanglah beliau ke Madinah dengan membawa bagian harta rampasan perang. Maka pulanglah dia. Ketika berada di rumah, maka Rabi'ah ketika itu, sang ulama ini yang sudah menjadi seorang ulama mengisi di Masjid Nabawi, hampir terjadi baku hantam dengan ayahnya sendiri. Karena masuk nyelonong, assalamualaikum, langsung masuk. Ya kita masuk rumah, mana kan masuk kita ke rumah kita, assalamualaikum, masuk, sudah begitu aja. Jadi dia masuk, nampak sama Rabi'ah anaknya, hampir terjadi baku hantam, ribut, lalu dihampiri oleh ibunya atau istri yang baru datang pulang dari jihad yang 30 tahun ini. Lalu dilihatnya, itulah suaminya yang ditunggu-tunggunya, yang ketika berangkat Rabi'ah masih dalam kandungan, dan setelah berlalu 30 tahun baru pulang dari medan jihad. Bayangkan, lamanya pergi berperang ke Uzbekistan dan terus ke Asia Timur. Dan ketika itu dikatakanlah, inilah bapakmu. Bayangkan, orang tidak pernah berjumpa, dikatakan bapaknya lah, terjadilah peristiwa yang ada bagaimana sedih-sedihnya, saling berangkulan, dan akhirnya itulah di waktu sholat azan ketika itu, maka bersegeralah. Dan Rabi'ah sudah dahulu karena dia ada jadwal mengisi kajian di Masjid Nabawi. Sempat bertanya karena sudah berbincang, sempat menanyakan uang sebanyak 3.000 dinar atau yang ditinggalkan, dan itu jumlah yang sangat besar. Dan beliau tidak menjawab bahwa uang itu telah habis untuk mendidik anak putra beliau, tidak. Nanti katanya nantilah setelah salat kembali dari Masjid Nabawi baru disebutkan. Setelah salat di Masjid Nabawi, rupanya ada kajian, dan itu lingkarannya besar, sehingga Abu Abdurrahman tidak melihat siapa yang mengisi kajian tersebut. Lalu dia bertanya ke orang sebelah, siapa itu? Apakah Anda orang baru di sini? Kan itu. Jadi tidak mengenal Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Jadi bapaknya bertanya, siapa orang itu? Siapa ulama itu? Yang fasih menjelaskan, yang jelas. Lalu pertanyaan-pertanyaan dijawabnya. Dia ulama Madinah. Beliaulah syekhnya sekarang ini, di zaman ini. Yaitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Lalu akhirnya, tapi dia tidak menjawab dengan Rabi'ah, tetapi dia menjawab dengan gelarnya Ar-Ra'i. Ar-Ra'i, orang yang banyak, yang cerdas seperti itu. Lalu ketika pulang, yang ayahnya ini pulang, yang baru saja pulang dari medan jihad, baru kata istrinya menjawab pertanyaan uang yang 3.000 atau 4.000 dinar itu. Lalu dia katakan, wahai abang, atau kalau orang awak udah jadi kan, mas, uang yang engkau tinggalkan ketika engkau ke medan jihad berperang di jalan Allah, telah hasilnya itu dia yang di Masjid Nabawi itu, yang mengisi kajian itu. Jadi anaknya yang sejak dari kandungan ditinggalnya menjadi ulama besar. Apakah engkau tidak redo uang yang engkau titipkan kepada kami, yang engkau berangkat di medan jihad, sementara anakmu yang engkau tinggalkan dididik seperti itu dengan biaya yang sekian banyak itu? Kata Abu Abdurrahman, aku redo, sungguh aku redo. Terharu dia. Bayangkan istrinya ditinggalnya dengan bekal sekian ribu dinar, akhirnya mendidik anaknya seorang diri menjadi ulama besar, Rabi'ah bin Abdurrahman. Dan Rabi'ah ini adalah guru dari Imam Abu Hanifah.
guru dari Imam Malik, dan setelah beliau wafat majelisnya digantikan oleh Imam Malik dan seterusnya imam-imam besar, dan beliau adalah salah seorang perawi dari Sahih Bukhari, salah seorang perawi dari Sahih Bukhari. Itu masalah bekal tadi, masalah ada harta yang cukup untuk jihad, baik itu di dalam peperangan itu dan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian apakah jihad itu ada disyariatkan bagi wanita? Kita telah singgung tadi, tidak ada jihad bagi wanita. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alan nisa'i jihad, apakah wajib atas perempuan itu, ada kewajiban bagi perempuan itu untuk jihad? Qal na'am. Nabi menjawab, ya. Alaihinna jihadun la qitalun fi, tetapi jihad bagi wanita itu bukan peperangan. Lalu kata Nabi, al-hajju wal umrah, jihad bagi wanita itu adalah haji dan umrah. Itu makanya bab ini wal hajj wal jihad, itu ada keterkaitan antara haji dan jihad. Kemudian yang akan kita bahas yaitu di antara keutamaan jihad. Jadi keutamaan jihad ini dikumpulkan oleh ulama banyak. Kita tidak ambil seluruhnya. Kita ambil beberapa poin saja, mungkin 10 itu cukup. 10 itu cukup. Kalau kita jelaskan semuanya itu sangatlah banyak. Yang pertama, geraknya, gerak-gerik mujahid itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun geraknya, sedang berhadapan dengan musuh, dia menggaruk, itu pahala. Bayangkan keutamaannya. Itu makanya orang ketika sudah ada ilmu jihad di dalam jiwanya, dia mau saja. Walaupun dia tidak mengetahui apakah jihad itu sudah syar'i atau belum, tetapi keinginan. Bayangkan geraknya aja itu terhitung pahala dari Allah, dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad adalah perdagangan yang menguntungkan, tidak pernah rugi. Bagi yang pedagang itu memahami, perdagangan yang tidak pernah rugi, beruntung terus. Kemudian jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram. Maksudnya bukan haji dan umroh, tapi meramaikan. Kita sering ke Masjidil Haram atau memberikan minuman terhadap orang yang ziarah, orang haji dan umroh. Dan jihad lebih utama daripada melakukan itu amalan. Bagaimana mulianya suku Quraisy, Bani Hasyim memberikan makanan minuman terhadap orang-orang yang haji dan umroh sejak zaman Nabi Ibrahim. Mulianya mereka. Tetapi itu lebih mulia, jihad lebih mulia dari amalan tersebut. Yang keempat, jihad merupakan satu dari kebaikan. Jadi tetap baik apabila menang, mendapatkan ghanimah, dan apabila datang ajalnya situ sebagai mati syahid. Jadi tetap kebaikan apapun yang terjadi. Yang kelima, jihad adalah jalan menuju surga. Jihad adalah jalan menuju surga. Ini sebenarnya ada dalil-dalilnya semuanya. Cuma kita singkatkan saja. Yang keenam, orang yang berjihad meskipun dia mati syahid namun tetap hidup, diberikan rezeki. Itu dalam surah apa tuh? Dalam surah Al-Baqarah ya. 100 berapa? 186. 100 berapa tuh? Jangan mengatakan orang yang meninggal itu ayat berapa itu? Tahu? Sama, lupa juga. Kemudian orang yang berjihad seperti orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang tahajud di malam hari setiap hari tanpa putus-putus selama dia di medan jihad. Seolah-olah yang orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam harinya. Terus menerus. Dan ini ada bocoran nih. Dan untuk pahala ini sama dengan pahala orang yang menikahi janda. Orang yang menikahi janda, mengurusnya, menikahinya, itu keutamaannya sama dengan berpuasa di siang hari dan sholat tahajud di malam hari. Ini motivasi. Yang kedelapan, surga di bawah naungan pedang. Jadi ada kilatan. Itu makanya orang itu kenapa tidak ada azab kuburnya atau fitnah kuburnya, karena mereka sudah ngeri-ngeri dengan di bawah kilatan pedang, dentingan-dentingan itu. Jadi itu ujian bagi mereka.
Kemudian orang yang jihad fisabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak sekali keutamaan. Yang ke-10, orang yang berjihad itu Allah akan ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang. Jadi ini masih banyak keutamaan. Kita cukupkan 10 itu. Lalu yang bisa kita jelaskan juga di kesempatan ini masalah jihad, tujuan disyariatkannya jihad. Ini ada ditulis nih. Surah Al-Baqarah 193. Tolong dibacakan Abu Imran. 193 Al-Baqarah. Jadi untuk apa Allah, salah satunya ini di dalam ayat ini dijelaskan. Baik. Itu jadi untuk tidak ada fitnah lagi, dan agama itu hanya agama Allah saja. Jika tidak ada lagi, sudah tidak ada permusuhan lagi. Perdamaian lagi. Di dalam hadis disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi aku diperintahkan untuk berperang, kata Nabi SAW, sampai orang itu bersahadat. Sampai orang itu bersahadat. Kemudian tingkatan jihad. Tingkatan jihad ada 4. Kita cepat saja poin-poinnya. Yang pertama yaitu jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang melawan hawa nafsu yang ada 4 tingkatan. Pertama, berjihad untuk mempelajari ilmu. Mempelajari agama Allah butuh kesungguhan, butuh pengorbanan. Jadi jihad, menuntut ilmu itu jihad. Dan kita sudah sebutkan ayatnya tadi dalam surah At-Taubah ayat 122. Jadi tidak seluruhnya yang pergi ke medan jihad. Ada sebagian kelompok yang tinggal untuk memperdalam agama Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak jihad, sudah goncang jiwanya. Goncang jiwa maksudnya udah gila dia. Jadi orang yang mempelajari agama Allah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dan di Kitabul Ilmi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya jihad dengan pena ini lebih diutamakan dengan jihad menegakkan senjata. Itu lebih utama di zaman ini katanya. Dan itu sangat berat. Sangat berat. Belajar agama itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Bagi yang ingin menjadi orang yang maksudnya yang lebih lagi, bukan untuk diri sendiri atau keluarga, juga untuk orang lain, itu butuh menghafal. Menghafal dalil-dalil. Lihatlah bagi putra-putri kita yang di pesantren, mereka menghafal Al-Quran, ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis, menghafal matan-matan ilmiah. Kemudian itu tingkatan pertama, mempelajari agama Allah, belajar. Dan ini keutamaan ilmu, mempelajari ilmu, kita sudah tahulah kita bagaimana keutamaannya. Dan seandainya itu diresapi oleh hati, maka seluruh orang di sini sampai luar itu nih majelisnya, tidak dapat Abu Imran parkir motor di situ lagi. Parkirnya dekat kuburan karena ramainya orang. Taunya orang majelis ilmu, keutamaannya. Tetapi ini hanya bagi orang yang mengetahui keutamaannya. Kemudian berjihad untuk mengamalkannya. Ilmu yang kita ketahui itu harus diamalkan. Jadi firman Allah mengatakan jazaa bima kanu ya'malun, bukan ya'lamun, bukan yang kamu ketahui yang dibalas itu, tetapi yang diamalkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, I'lamu, belajar, fa'in alimtum fa'malu, apabila kamu telah mengetahuinya maka amalkanlah.
Ilmu itu bukan untuk mendebat orang, bukan hanya untuk itu saja, tetapi untuk diamalkan. Untuk diamalkan, dan itu butuh jihad. Butuh jihad. Butuh kesungguhan. Yang ketiga, berjihad di dalam mendakwahkan. Bersungguh-sungguh mendakwahkannya. Dan banyak cara, salah satunya yang kita di sini berdakwah dengan tulisan, dengan seluruhnya. Semua yang andil itu insya Allah Allah akan berikan pahala. Misalnya yang pemateri, ustadznya memberikan kajian, ada media, kemudian ada yang men-share dan seterusnya, insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana menyebarnya ilmu ini kepada seluruh manusia, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya. Ketika awal-awal dahulu, dan itu bisa dilihat di Sirah Nabawiyah, orang kafir Quraisy menawarkan seluruhnya kepada Nabi SAW. Ditawarkan harta, kami akan kumpulkan harta kepadamu wahai Muhammad. Kami kumpulkan harta orang Mekah ini, kami berikan kepadamu. Apalagi yang kau inginkan wahai Muhammad? Ini negosiasi kepada Nabi SAW, nego agar Nabi tidak berdakwah lagi ketika periode pertama di Mekah sebelum hijrah. Lalu apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Engkau mau jadi pemimpin? Akan kami nobatkan engkau menjadi pemimpin kami, presiden kami di Mekah ini, atau wali kota atau apalah namanya. Apa yang kau inginkan Muhammad? Ditawari perempuan yang cantik, akan kami carikan di Mekah ini perempuan yang cantik, akan kami nikahkan engkau. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, butuh jihad, kesungguhan dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berjihad dalam sabar di atasnya. Sabar menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya. Ustaz lasuh, Ustaz dia sampai dua ikut-ikut. Alhamdulillah yang lasuhnya, yang tidak lasuhnya ada. Nabi SAW diusir dari Mekah, tempat beliau dilahirkan. Lihatlah para nabi dan rasul diusir oleh kaumnya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ada yang terbelah, Nabi Zakaria terbelah. Nabi Yahya dipenggal lehernya. Jadi lasuh. Jadi tidak semuanya itu indah. Ada yang Allah mudahkan. Ada ya mereka berdakwah Allah mudahkan baginya, dibentangkan karpet merah untuknya, ini seterusnya ada. Tetapi ada juga sebaliknya, ditolak kajiannya, kemudian diburu, mau dibunuh dan seterusnya. Kalau kami dahulu waktu awal-awal pernah di awal-awal setelah Covid diperbolehkan sedikit agak longgar, itu di daerah Rumbai, Ruli tahu tuh, ada musola, ada kajian di situ diadakan. Sebagian ikhwan mengundang, lalu untuk besoknya nggak boleh, katakan itu nggak boleh, hati-hati, wahaboy katanya. Padahal kita dah wahamen kan, dah laki-laki, masa boy juga. Nggak boleh, bayangkan. Jadi tidak semua dalam berdakwah itu ada keindahan, ada sukacitanya. Dan ada juga panitia kajian, kita datang itu tidak ada air minumnya, tidak ada. Kalau minum ya bawa sendiri dalam tas. Jadi tidak semuanya indah. Yang indah ada juga, habis kajian makan nasi kebuli ada juga. Inilah, jadi tidak semuanya yang kita bayangkan enaklah, hendak. Dan bagaimana mereka, para asatizah kita itu berjihad, mereka seperti ustadz kita 6 atau 7 tahun mereka di Ma'had Al-Furqan. Itu waktu yang cukup lama. Lalu mereka S1, S2, S3 di Madinah. Itu perjalanan yang sungguh mereka habiskan. Kita ambil contoh saja, dan mudah-mudahan Allah yang pantas untuk membalas semuanya, dan kita berlepas diri terhadap berlebihan. Kita mengetahui yang di kota kita ini, Ustadz Asfri kan, Hafizullah Ta'ala, 18 tahun di kota Nabi.
itu mulai masuk tahun 93, masuk kelas bahasa S1, S2, S3. Kalau zaman dahulu belum ada DO, sistem DO. Jadi beliau mengambil masa yang lama, masa yang paling lama, sehingga 18 tahun. Sekarang itu tidak boleh lagi. Kalau lebih dari sekian semester itu DO. Dahulu belum ada peraturan seperti itu. Di beliau tahun 93, pulang 2011. Dan alhamdulillah ketika beliau nyusun di tahun 2010 berjumpa dengan beliau di Khailidiyah ketika itu. Itulah perjumpaan pertama, dan itu sangat pertanyaan yang sangat berkesan. Ustaz, saya ini kan alhamdulillah kita lulusan teknik kimia, saya seorang insinyur Ustaz. Lalu bagaimana mempelajari agama Allah ini. Saya tidak ada halangan, betapa banyak di sini di halakoh-halakoh syekh itu orang yang dia seorang tentara, askar ini, tetapi tetap mempelajari agama Allah. Tidak ada tertutup kemungkinan apapun basic kita harus belajar. Nah, jadi salah satu motivasi beliau agar senantiasa belajar. Taib, itu jihad terhadap diri sendiri. Kalau ini dibahas panjang, nanti tidak selesai yang ke bawahnya. Yang kedua, jihadus syaitan, itu memerangi syaitan. Ini dua, porosnya dua. Syaitan itu dia menghembuskan itu, pertama syubhat, yang kedua syahwat. Nah, itu dia. Apa itu syubhat? Syubhat kerancuan di dalam memahami agama ini. Itu syubhat. Jadi syubhat itu rancu, dia sebenarnya tidak kebenaran tetapi seolah-olah kebenaran. Itu dia syubhat. Atau ragu-ragu, itu dia syubhat. Dan ini banyak, ini dai-dai syubhat ini banyak di negeri kita, sangatlah banyak. Jadi seolah-olah mereka mendakwahkan kebenaran, akan tetapi yang didakwahkan adalah syubhat, Taib. Itu yang pertama. Yang kedua syahwat ya, tahta, harta, wanita, itu syahwat. Harta, tahta, wanita, itu syahwat. Itu dengan dua itu kita harus perangi untuk, dan itulah syaitan untuk tetap syahwat, syahwat diantaranya juga sebuah keinginan hati yang tidak berlandaskan syariat. Jadi keinginan hati itu ada yang berlandaskan syariat, sejalan, yang ini yang nafsu, yang yang jelek. Wa ma ubira min nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Aku tidak bisa melepaskan diriku terhadap nafsu itu, karena nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ya ayyat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, di akhir surah Al-Fajr. Kemudian yang ketiga, jihadul kuffar wal munafikin. Jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Jadi di sini terkumpul jihad hati, lisan dan tangan, jiwa, harta dan seterusnya. Adapun biasanya untuk kafir itu jihad dengan tangan, senjata dan seterusnya, dengan teknik peperangan dan segala macamnya. Adapun untuk orang munafikin itu jihad dengan lisan, menjelaskan kepada orang-orang munafik tentang kekeliruan yang ada, keyakinan mereka yang harus keluar dari itu, kebencian mereka terhadap syariat. Jadi orang munafik itu benci terhadap Islam, tetapi zahirnya mereka menampakkan cinta terhadap Islam. Kemudian yang keempat, jihad al-arbabiz zulm wal bid'ah wal munkarat, yaitu jihad melawan tokoh-tokoh kezaliman, tokoh-tokoh pelaku bid'ah, tokoh-tokoh kemungkaran. Ini sebagaimana hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, iza ra'a munkara, jika melihat kemungkaran maka falyughayyir, maka rubahlah. Dengan apa? Dengan biyadi, dengan tangan. Kalau tidak bisa, fabilisanih, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa juga dengan hati. Dan kata Nabi SAW, wa dzalika at'aful iman. Pengingkaran dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Dan itulah iman kita sekarang. Kita melihat orang yang azan tidak sholat, dalam hati cuman bisa. Tidak bisa, woi, lah azan orang tua, siapa yang berani? Diambilnya masuk dalam rumah, dikejarnya kita pakai goloknya. Aden lo kang atur-atur, ya kan? Nggak berani kita. Nah, jadi kita cuman
selemah-lemahnya iman. Hanya bisa membenci dalam hati. Cobalah pergi ke diskotik dugem-dugem, berani enggak kita ke situ? Jadi hanya dalam hati kita. Lihat orang yang pakaian, lihatlah apalagi di sini orang mata-mata sipit putih itu, enggak ada pakaiannya. Jadi itulah yang keadaan 4 jihad yang kita sebutkan. Orang-orang jihad melawan orang kafir itu ada berapa syarat? Ada syaratnya secara syar'i itu yang harus dipenuhi, adanya pemimpin, kemudian adanya negara, kemudian adanya ar-rayah, yaitu bendera perang. Itu di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan tentang jihad. Dengan itu akan tegak jihad tersebut. Kemudian jihad membantu negara muslim seperti Palestina dibantu, itu jihad juga. Itu jihad juga. Tapi lihat kondisinya, apakah kita sanggup atau takutnya khawatir kita yang diserang negaranya. Ini masalah negara lagi. Jadi pembahasan ini dibahas oleh ulama-ulama kita, mana yang termasuk jihad. Jadi kenapa orang Arab tuh Palestina, Gaza, tengoklah itu ini masalahnya internasional, bukan urusan kita. Seandainya misal Yordan berdampingan dengan itu, Lebanon ikut masuk ke situ, rudal itu mengarah kepada negara mereka. Jadi ini urusan yang besar, jangan ikut pula kita, karena internasional, ada polisinya, ada PBB-nya dan seterusnya. Jadi kita dalam masalah kecamatan Tampan ya, kecamatan payung sekaki saja tidak bisa kan, apalagi masalah dunia antar negara, apalagi yang global. Kemudian jihad itu sebagaimana disebutkan tadi di matan ini, itu akan tegak dengan pemimpin minal muslimin, ulil amri minal muslimin, bi rabbihim wa fajirihim, baik dia orang soleh maupun orang yang berdosa. Dan kita sudah mengetahui jika tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, maka jihad itu jihad prematur, jihad yang belum berjihad. Seperti orang Imam Samudra di tahun berapa tuh, 2006, 2007, dan bom Bali, bom ini dan seterusnya. Itu bukan jihad, itu jihad prematur yang bukan syar'i. Dan bagaimana bom bunuh diri, apakah itu termasuk jihad? Tidak. Pendapat ulama yang benar dalam masalah ini itu tidak. Tapi meskipun ada sebagian ustadz yang kita dengar di kajiannya katakan tadi syubhat tadi itu termasuk, katanya tidak. Ini tidak ada bom bunuh diri di dalam pembahasan yang ulama yang kita dengarkan dalam pembahasan beliau tentang bom bunuh diri. Jadi telah pahamlah kita bagaimana jihad itu, dan ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah bahwasanya haji dan jihad itu bersama pemimpin kaum muslimin, baik dia orang yang bertakwa, orang yang berdosa, dan itu akan tetap sampai hari kiamat dan tidak bisa dibatalkan. Poin yang ada di matan akidah At-Tahawiyah. Jadi masalah untuk pemimpin kita sudah selesaikan di malam hari ini. Insyaallah untuk kedepannya kita berbicara tentang beriman wa nu'minu bi kiraman katibin, beriman terhadap malaikat yang mencatat kiraman katibin, fa innallaha qad ja'alahum alaina hafidin, di mana Allah menjadikan mereka sebagai penjaga bagi kita. Jadi kita tentang malaikat-malaikat lagi, malaikat yang mencatat amalan kita. Demikian saja yang kita bisa pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami sebagaimana itu harus kita yakini, karena akidah itu masalah gaib yang itu masalah keimanan, dan itu sarangnya di hati dan diisi dengan wahyu Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama tentang masalah ini. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.